yang akan mengikuti Dajjal, Khawarij. Khawarij kan sudah tidak ada, neo Khawarijnya ada. Khawarij memang sudah tidak ada, tapi karakter Khawarij itu ada. Orang yang menganggap diri dia paling benar, Khawarij itu, Pak. Darah selain daripada mereka itu darahnya halal, Khawarij. Kami hanya berhukum dengan Al-Quran, Khawarij. Misal, mereka menafikan sunnahnya, menafikan hadis Nabi. Mereka tak percaya dengan para ulama, tak percaya dengan Nabi. Sama tuh Khawarij itu, karakter Khawarij itu. Yang keempat, mereka selalu menganggap diri mereka dan perkataan mereka paling benar. Yang kelima, mereka suka mentakfir. Itu Khawarij. Nah, saya tak mau katakan ini cocokologi, bukan. Tapi itu perkataan Nabi. Salah satu karakternya orang Khawarij itu adalah mengkafirkan orang. Dulu ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah, tahu Bapak Ibu Ahmadiyah ya? LDII. Tahu Bapak Ibu LDII? Untung selamat LDII sekarang. Kalau sempat kembali kepada masa dahulu habis deh, langsung disesatkan. Masuk masjid kaki awak pun nipelnya, bukan kaki sih, bekas kaki kita pun nipelnya. Ada cerita unik tuh, masuk saya di Yogyakarta, Pak, masuk saya ke dalam masjid, rupanya masjid LDII. Keluar dari masjid itu bersihkannya, saking najisnya kaki kita. Apa kata mereka? Selain daripada mereka itu semuanya najis katanya. Selain daripada golongan mereka semuanya najis. Tapi sekarang tak begitu lagi. Khutbah Jumatnya aja pakai bahasa Arab. Mau paham tak paham tak urusan lah katanya. Yang penting khutbah bahasa Arab sesuai dengan apa yang terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi kan bahasa Arab, iyalah itu bahasa mereka. Kalau sempat dibawa ke sini, semua misalnya pakai khutbah Jumatnya di sini pakai bahasa Arab, kira-kira paham tak tuh? Yang paham anak pesantren, Pak. Yang paham yang bisa bahasa Arab, yang nggak bisa bahasa Arab, yang nggak paham. Bermunculan tuh. Nah, Khawarij di sini adalah karakter, bukan Khawarij orang-orang Khawarijnya, tapi karakter manusia menyerupai Khawarij. Bahkan hari ini disebut dengan neo Khawarij. Orang-orang yang begitu menyerupai sifat-sifat karakter Khawarij. Apa karakter Khawarij sudah kita sampaikan, Pak? Yang tadi. Salah satu di antaranya adalah suka mengkafirkan orang. Dan ini Bapak Ibu terjadi. Sudah mulai menampakkan diri orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Bahkan hukum takfiri terhadap orang lain itu hukumnya haram. Kecuali orang yang berilmu terhadap orang yang berilmu. Nah, kalau sekarang kan tidak berilmu, dia mengkafirkan orang, kafir kau ni tak masuk neraka, tak masuk surga orang macam kau ni. Dan dia pula yang punya surga, dia pula yang punya neraka sekarang kan. Bisa mengkafirkan orang, bisa memasukkan orang ke dalam surga dan neraka. Besoklah kita daftar. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini karakter Pak Khawarij. Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, kata Nabi. Tapi cuma sampai di tenggorokan. Mereka tidak paham, kata Nabi. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan, kata Nabi. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan dalam satu riwayat, dalam satu kitab, judulnya Mauqiful Fitan. Indal ulama itu. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Kata Nabi, kalau kalian ketemu dengan orang seperti ini, kata Nabi, bunuh, kata Nabi. Ingat Bapak Ibu ya. Tapi bukan di sini. Itu masa Nabi. Kalau nampak Bapak Ibu orang yang suka mengkafirkan, kita bunuh, kita masuk penjara. Sampai sini paham? Karena ada kebebasan setiap orang beragama. Hanya saja kita juga dijaga oleh undang-undang. Apa undang-undang? Sesat. Aliran kalau dianggap aliran sesat, kalau tak dianggap aliran sesat, selamat. Sampai di sini paham? Kita yang membunuh masuk penjara. Tapi Bapak Ibu, begitukah kata Nabi? Iya. Kalau ketemu dengan kelompok seperti itu, kata Nabi, berantas, habisi. Itu Nabi yang ngomong. Tapi bahasa ini itu untuk waktu itu. Karena setiap negara punya kebijakan. Artinya apa? Apa yang lebih baik? Sekalipun yang bermunculan itu hanya sedikit, habisi. Gimana cara menghabisinya? Jangan kasih tempat. Jangan kasih tempat. Kalau dikasih tempat, berarti selamatlah Pak. Apa yang selamat? Selamatlah menikmati. Maka apa? Tidak ada satu orang awam pun yang tidak akan terpedaya dengan perkataan mereka. Kita ambil contoh. Ada namanya Harura. Harura ini salah satu daerah perbatasan Irak. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang daripada perang Siffin.
Perang dari perang Siffin, pulang. 200 lebih yang keluar dari barisan Ali itu. Mereka keluar dari barisan Ali, tidak ikut sama Ali pulang ke Irak atau Kufah. Mereka pergi ke perbatasan-perbatasan, Pak, di daerah-daerah Irak tadi, Pak. Di situ bermuncul salah satu daerahnya namanya Harura. Disitulah munculnya kaum-kaum Khawarij. Siapa mereka? Orang-orang pinggiran, Pak. Orang-orang pinggiran. Mohon maaf yang ketika itu disebutkan yang agamanya pas-pasan. Tapi ketika didatangi orang yang fasih membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, menjadi sangat diagungkan. Sehingga mereka semua terpedaya. Nah, ketika bahasa mereka sampai kepada kaum awam tadi, apa yang mereka sampaikan? Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul apa tak betul? Sama, Pak. Itu bahasa yang zaman dahulu, Pak. Jadi bahasa yang hari ini kita dengar itu sama bahasanya dulu. Bahasanya kaum Khawarij dahulu. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Memang begitu, Pak. Dalam sejarahnya begitu. Sampai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang unik daripada karakter Khawarij ketika itu, Bapak Ibu, mereka hanya akan membunuh sekalipun jika bertentangan dengan pemahaman mereka. Mereka bunuh, Pak. Bukan lagi hanya sekedar gusir ya. Dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu? Yang tadinya hendak kembali berperang menemui Muawiyah, berputar Ali, putar kepala. Langsung ke Harura, semua para sahabat yang ikut ketika itu dan para panglima-panglima perang ketika berputar semuanya. Dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Nama perangnya apa, Pak? Ada yang tahu nama perangnya, Pak? Perang Nahrawan. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Habis. Dalam riwayat disisakan 10 orang. Dalam riwayat yang lain disisakan 5 orang. Dalam riwayat yang lain habis. Tapi ada yang mengatakan tersisa 10 orang. Kelak di antara 10 orang ini, Bapak Ibu, ada salah satu di antara mereka yang ikut berperang bersama Al-Husain, yang ikut menjadi tulang punggung propaganda terhadap Al-Husain, yang kelak yang akan ikut membunuh Al-Husain. Coba bayangkan, Pak. Khawarij. Khawarij itu begitu, Pak. Muka dua nih, entah muka tembok, entah muka dua, kita tidak tahu itu. Pokoknya mukanya lah. Berbahaya apa tak berbahaya Khawarij ini? Bahaya. Sekarang jika ada yang mirip seperti ini, itu sudah saya sampaikan karakternya, Pak. Saya sampaikan. Fasihnya lebih fasih dia daripada awak lagi. Salatnya lebih rajin daripada kita. Mohon maaf, itu bahasanya Nabi mengatakan. Setiap di jidat mereka ada tanda. Di jidat mereka ada tanda. Pakaian mereka rapi. Balhum awam. Tapi mereka itu orang-orang awam. Kenapa awam? Mereka hanya dicuci otaknya, Bapak Ibu. Dicuci otaknya. Kenapa dicuci otaknya? Dan bagaimana cara melepasi diri daripada tersebut? Orang-orang seperti ini eksklusif. Eksklusif. Tahu eksklusif, Bapak Ibu? Sangat sempit pola pikirnya, Bapak Ibu. Sangat sempit. Ketika Saudi Arabia di bumi hanguskan oleh mereka. Itu salah satu contoh, Pak. Kenapa ada rumah Nabi dihabisi? Kenapa makam-makam diratakan? Peninggalan-peninggalan bersejarah yang sudah tinggi untuk menjadi satu tempat yang begitu indah kemudian dihabisi sama mereka. Rumah Nabi tak boleh lagi dikunjungi. Masuk kuburan sekarang tak boleh lagi bagi perempuan, hanya laki-laki, itu pun cuma jalan aja. Kuburan-kuburan. Oh, itu takutnya nanti mereka. Betul, saya sepakat itu, Pak. Sepakat saya. Kalau nanti ada orang-orang yang kemudian begitu memuliakan kuburan, iya. Itu kita sepakati, Pak. Kenapa kita sepakati? Banyak bermunculan kesyirikan, itu betul. Orang-orang yang kemudian memotong kain Ka'bah segala macam, oke, betul. Tapi ada yang lebih parah daripada itu, Bapak Ibu. Apa yang lebih parah? Semua yang tidak sejalan dengan mereka habisi. Mereka bunuh. Itu yang dilakukan oleh Khawarij pada masa itu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ketika itu ada kerjasamanya dengan Saudi Arabia. Saud ini, Bapak Ibu, dalam sejarah, terserah mereka mau katakan ini fitnah. Dalam sejarah, Saud itu bekerja sama untuk keluar dari barisan Daulah Utsmaniyah. Tidak ada satupun yang menolak kebenaran sejarah ini. Bayangkan. Coba. Ini karakter, Bapak Ibu. Tapi di dalam permasalahan itu muncul kelompok-kelompok Khawarij yang membumi hanguskan peninggalan-peninggalan Islam yang dianggap kelak akan memunculkan syirik, musyrik dan lain sebagainya. Oke, kalau hanya untuk kesyirikan dan kemusyrikan kita sepakat, Pak.
Karena banyak orang-orang yang dari Afghanistan, Pakistan itu yang betul-betul berlebihan kadang-kadang. Kadang-kadang berlebihan. Tapi Bapak Ibu, perlu dikembalikan kepada pemahaman mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, salah satu di antara sahabat Imam Abu Hanifah itu datang ke Mekah tanpa sendal, Pak. Datang ke Mekah itu tanpa sendal. Masuk ke Madinah tak mau pakai sendal, Pak. Apa kata dia? Di sini bumi yang paling suci dan dikuburkan orang yang paling mulia. Kenapa saya harus pakai sendal? Kelak di hari kiamat akan menjadi pertanggungjawaban aku masuk ke tempat suci ini dengan baik. Nah, coba bayangkan. Dan itu tak salah, Pak. Artinya apa? Pakistan, Afghanistan itu kemana kiblat mereka, Pak? Cuman dua. Kalau tidak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Maliki atau Hanafi. Artinya apa? Mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama mereka. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Kembali pada poin itu tadi. Nah, yang kedua itu yang mengikuti adalah kelompok Khawarij. Maka pantas dihancurkan. Kemunculan mereka lebih dari 20 kali sampai kedatangan Dajjal. Sudah paham sampai sini Bapak Ibu? Lebih dari 20 kali mereka akan bermunculan. Artinya apa kalau lebih dari 20 kali? Pertama kali kapan? Kapan pertama kali, Pak? Masa Ali bin Abi Thalib. Setelah itu muncul lagi Al-Husain. Al-Husain, Pak. Pada masa Al-Husain itu. Setelah itu Khawarij akan bermunculan dengan gaya-gaya mereka yang baru. Sampai hari kiamat, Pak. Sebelum Dajjal datang. 20, Pak. Ini kalau kita runut baru 3, Pak. Masih berapa kali lagi muncul? Masih baru 3 baru. Kalau 3 berarti 17 kali lagi, Pak. Kalau memang betul 20. Artinya apa? Akan sering bermunculan, Pak. Kaum-kaum Khawarij. Berarti sekarang udah muncul Khawarij, Ustaz. Tengok-tengoklah. Kalau memang ada yang mirip-mirip karakter dia, ya saya tak katakan mereka Khawarij. Tapi kalau mirip-mirip karakternya, mungkin. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Artinya apa? Kita diberikan kacamata yang baik untuk melihat, Pak. Itu yang paling penting. Melihat dengan iman, melihat dengan mata, melihat dengan hati, bukan melihat dengan nafsu. Yang kita takutkan, mohon maaf. Oh, itu Khawarij itu. Ternyata kebencian kita berlebihan, malah kita kebalik, Pak. Awak pula yang Khawarij nanti. Kalau kita sama dengan mereka, berarti kita beda tipis saja, Pak. Mereka membenci, kita membenci. Mereka menyakiti, kita menyakiti. Mereka membunuh, kita membunuh. Berarti beda tipis kan? Berarti sama kedua-duanya sama-sama Khawarij. Terus bagaimana cara kita memberantasnya, Bapak? Caranya jangan kasih panggung. Jangan kasih tempat. Jangan perhatikan mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, jangan duduk bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka, idzan antum mithluhum, kata Allah. Kalau kalian duduk bersama mereka, kalian beda tipis dengan mereka, kata Allah. Wah, ini berat, Pak. Ini kalau Dajjalnya begini bahas nih, Pak. Entah kapan-kapan selesainya Dajjal. Itu yang kedua, baru kedua. Ditarik kesimpulan salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Betul, Pak. Khawarij itu mereka akan menganggap apa yang mereka bawa itu paling betul dan tidak akan mau mereka menerima yang lain, Pak. Kita ambil contoh DII TII. Saya tak katakan DII TII ini Khawarij ya. Tapi saya katakan DII TII ini mirip Khawarij. Orang yang sudah tergabung dalam DII Daulah Islamiyah Indonesia waktu itu. Keluar kita dari barisan itu, Pak, tembak mati. Bayangkan. Bahkan kata mereka sholat itu tidak lebih penting daripada perkumpulan ketika mereka dalam keadaan rapat. Itu unik juga itu, Bapak Ibu. Jadi agak susah ini juga, Bapak Ibu. Baik, pernah dengar DII TI kan, Bapak Ibu? Nah, ini jelas lah yang tua-tua masih tahu nih. NII, Negara Islam Indonesia, atau bahasa lainnya adalah Daulah Islam Indonesia. Baik, yang ketiga sebelum kita tutup, pelaku bid'ah dan kesesatan. Jangan tersinggung, pelaku bid'ah dan kesesatan. Yang pertama tadi apa? Yang akan mengikuti Dajjal, Yahudi. Yang kedua, ya Khawarij. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Berapa banyak di akhir zaman aliran sesat akan muncul? Nabi cuma katakan 73 golongan dari umat muslim. Pertanyaannya, itu apakah bahasa mutlak seperti itu? Tidak. Ulama mengatakan bahasa kiasan, saking banyaknya. Kira-kira ada tidak pengikutnya? Bukan tak ada pengikutnya. Sampai-sampai, bukan sampai-sampai lagi.
Sampai-sampai abang yang sebelah kiri kita ini dah kena telepon, Pak. Gara-gara aliran sesat juga tuh. Hampir lagi kena beliau. Aliran sesat. Banyak, Pak, pengikutnya tak sedikit. Orang yang bisa berbicara dengan Tuhan lewat HP, itu pengikutnya ribuan. Orang yang bisa mengeluarkan uang dari baju, pengikut ribuan. Ada yang kemudian aliran sesat yang ditemukan di Bengkalis, itu pengikutnya ramai. Bukan tak ada pengikutnya, banyak. Bahkan yang lebih parah hari ini, yang lebih muncul aliran sesat itu liberalisme, sekulerisme, itu lebih sesat dan menyesatkan itu, Pak. Lebih menyesatkan. Kalau aliran sesat seperti itu nampak, Pak, nyata sesatnya, Pak. Misal kita ambil contoh, misalkan ada orang berbicara dengan Tuhan, kita anggap itu alirannya sesat, betul. Kenapa kita bisa katakan mana ada manusia yang bisa berbicara dengan Tuhan lewat HP? Itu dah jelas sesatnya, Pak. Oh, pengalaman pribadi, oke, pengalaman pribadi tidak bisa diceritakan, Pak. Bahkan mimpi bertemu dengan Nabi tidak boleh dijadikan sandaran. Dalil tak boleh. Aku bertemu dengan Nabi tadi malam. Katanya Bang Didi itu bakal masuk surga. Jangan percaya betul. Perkataan Nabi itu benar, bertemu dengan Nabi benar. Tapi perkataan yang keluar dari pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan sandaran dalil kuat untuk menyatakan kebenaran demikian. Itu pengalaman pribadi, betul. Nanti semua orang berdoa, ya Allah, ternyata si Didik masuk surga, tolong Dik, bawa kami nanti ke surga ya. Tangan Bang Didik jadi suci setelah ini, Pak. Dicium orang semua. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Pelaku bid'ah, apa yang disebut dengan pelaku bid'ah? Bapak Ibu tengok sekarang. Pelaku bid'ah apa yang disebut hari ini? Semuanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah, tahalul, apa itu bukan tahalul apa? Tahayul, khurafat, TBC. Semuanya mereka lakukan dengan berbagai macam dalih. Jangan ada itu singgung, karena memang agama ini singgung menyinggung sebenarnya. Singgung menyinggungnya siap-siap aja lah kalau untuk disinggung, karena memang begitu, Pak. Dan tidak salah, Pak, tidak salah. Memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu memang begitu. Jadi salah satu yang sudah menjadi sunnatullah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu kan pasti terjadi. Artinya apa? Semua perbuatan-perbuatan manusia itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya tentang munculnya fitnah-fitnah. Jadi fitnah-fitnah itulah yang kemudian menjadi persoalan. Maka kata Nabi, berpegang teguhlah dengan tali agama, itu yang selamat. Makanya kelak orang yang berpegang teguh itu dianggap dengan aneh. Bapak sholat, rajin ke masjid itu paling aneh kelak di akhir zaman. Kalau sekarang ini tidak, Bapak Ibu masih aman lah, insya Allah masih aman. Karena masih banyak yang ke masjid. Uang di dalam masjidnya masih banyak yang subhat dan fitnahnya, Pak. Oh iya, dalam masjid saja ada fitnah, apalagi di luar masjid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Setiap umat ada majusi. Bapak Ibu saya tanya, apa itu majusi? Agama apa dia majusi itu? Agama yang menyembah api. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan menyembah api? Kenapa Nabi kemudian mengatakan majusi? Banyak orang yang menyembah bentuk, banyak orang yang menyembah barang, banyak orang yang menyembah apa namanya itu? Ya yang sifat seperti itulah. Dulu api, sekarang ada pohon, ada matahari dulu kan begitu. Sekarang enggak, kan manusia, harta, kekayaan, jabatan, mobil semua disembah sekarang. Oi, sayang kali lah aku dengan mobil, lecet sedikit mengamuknya minta ampun tuh. Ini mobil aku nih mahal nih, kau takkan sanggup, menghina orang pula lagi gara-gara mobil, Pak. Benda mati, Pak. Benda mati. Besok mati pun tak dibawa. Mati pun tak dibawa. Tapi kita begitu keras menjaga dia. Disayang-sayang, dielus-elus. Seolah-olah Tuhan tak pernah digitukan. Cintanya dia dengan mobil lebih cinta lagi daripada ke mobil daripada ke Allah. Sekarang banyak tak manusia begitu. Maka bahasa Nabi sederhana saja, majusinya. Setiap umat ada majusinya katanya. Itu betul, Pak. Nabi Musa saja baru selesai, baru keluar dari kejaran. Naik sebentar tidak sampai 2 minggu. Mohon maaf, mungkin sekitar 2 mingguan dia naik. Turun-turun sudah nyembah patung semua, Pak. Turun sudah nyembah patung. Apa kata Nabi Harun? Aku sudah katakan gitu deh. Tapi mereka nggak mau dengar. Ngamuk Nabi Musa. Mengamuk. Nah sekarang tak bisa kita ngamuk lagi, Pak. Apa kata mereka? Hak-hak kami. Nak kami nyembah patung, kayak nak nyembah matahari, kayak nak nyembah duit, kayak nak nyembah Tuhan, kayak nak nyembah kekuasaan, kita terserah kata. Itu hak-hak kami.
Kami dah kerja keras mencari itu. Ini yang sulit kita temui sekarang, yang susah kita habisi, Pak. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya kepada takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya. Wah, ini agak berat sedikit nih. Jadi kalau ada para koruptor gimana, Ustaz? Jangan. Ini lain, ini jangan disamakan dengan itu ya. Dan dilarang membesuk mereka dikala mereka sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Gimana kita tahu, Ustaz, dia majusinya dunia nih? Gimana? Ya sekarang Bapak Ibu tengoklah. Apa kaitannya majusi dengan Murji'ah? Beda tipis, Pak. Majusi tak percaya dengan takdirnya Allah. Bukan tak banyak yang tak percaya, bukan tidak banyak yang tidak percaya dengan takdir Allah. Hari ini bermunculan manusia-manusia yang tak percaya dengan takdir. Itu sudah takdirnya Allah. Qadarullah begini keadaannya, takdirnya begini. Enggak, harusnya tak begitu. Coba tadi kalau dia seandainya, mohon maaf, mendengarkan perkataanku, enggak mungkin dia mati kecelakaan gitu. Wah, artinya sudah menentang kekuasaan Allah, sudah menentang takdirnya Allah. Oh, bukan begitu saja, udah banyak. Harusnya kursi jabatan itu kan punya aku. Kenapa kok diambil sama dia? Datang dukun, tolong kau sihir tuh ya, kau santet kayak terserahlah gimana modelnya. Pokoknya setelah itu dia mati, aku naik ke situ lagi. Jadi sekarang ini udah banyak manusia-manusia begitu tuh, bukan sedikit, Pak. Memang tak semuanya, tapi sudah mulai bermunculan.